Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jadi, kau sedang butuh uang untuk membayar biaya rumah sakit anakmu? Tanya Wira. Via belum sanggup berkata-kata. Tatapan mengintimidasi Wira benar-benar membuat nyalinya menciut. Maaf, aku harus segera pergi. Via buru-buru membenahi barang bawaannya dan memasukkannya ke dalam tas, lalu bergegas meninggalkan Wira. Aku akan membantumu melunasi biaya rumah sakit anakmu, ucap Wira membuat langkah kaki Via terhenti. Wanita itu belum percaya sepenuhnya dengan ucapan Wira yang beberapa waktu lalu menghinanya habis-habisan. Bagaimana kalau kita bicara dulu dan aku akan membantumu, tawarnya. Via mengusap setitik air mata yang jatuh membasahi wajahnya. Siang itu di suatu tempat tenang, Wira baru saja menawarkan sesuatu yang tidak pernah disangka Via sebelumnya. Sebuah tawaran pernikahan dengan imbalan uang dalam jumlah fantastis. Dan tentu saja dengan uang itu, Via dapat membiayai pengobatan Lila. Dalam benaknya timbul pertanyaan, mengapa Wira sampai harus mengikatnya ke dalam sebuah pernikahan? Bukankah pernikahan adalah sebuah hubungan suci yang terjalin di antara sepasang anak manusia yang saling mencintai? Via memberanikan diri menatap mata laki-laki yang duduk di depannya itu. Ada tatapan kebencian yang terlihat jelas melalui sorot mata tajam Wira. Kenapa harus dengan menikah? Tanyanya penuh keraguan. Hanya itu syaratnya, kalau kau setuju, aku akan membantumu membayar biaya rumah sakit anakmu. Tapi pernikahan bukan sesuatu yang main-main, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Maaf, mendengar jawaban Via malah membuat kemarahan Wira semakin menjadi-jadi. Kau pikir siapa dirimu? Aku tidak ada waktu untuk menunggu jawabanmu. Jawab sekarang atau aku batalkan bantuanku. Selama beberapa menit Via terus terdiam. Ia beberapa kali menarik nafas dalam. Bayang-bayang wajah polos Lila bermunculan di benaknya. Lila adalah segalanya bagi wanita itu. Dan demi Lila, Via akan sanggup melakukan apapun. Sepertinya kau tidak tertarik. Baiklah, tidak akan ada bantuan untukmu. Wira berdiri dari duduknya, lalu beranjak meninggalkan Via. Namun wanita itu segera tersadar dari lamunannya. Tunggu! Panggil Via menghentikan langkah kaki Wira. Baiklah, aku setuju. Dengan sangat terpaksa, Via menyetujui tawaran Wira. Seulas senyum penuh makna lagi-lagi terbit di wajah tampan laki-laki itu. Ia segera berbalik, lalu kembali duduk di sana. Aku masih ada beberapa syarat lagi, ucap Wira diikuti anggukan Via. Baiklah, apa itu? Jauhi keluargaku dan jangan pernah kau temui kedua orang tuaku. Dan ingat, tanpa seizinku, kau tidak boleh keluar rumah atau menginjakan kakimu ke panti asuhan lagi. Tempatmu adalah di rumahku. Via pun menjawab dengan anggukan pelan. Walaupun syarat yang diajukan Wira sangat berat, namun hanya itu jalan satu-satunya yang dapat ia tempuh. Via tak punya pilihan lain. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan itu, Via dan Wira menikah secara sederhana, bahkan hanya dihadiri beberapa saksi, termasuk Bu Retno dan orang tua Wira. Menjadi seorang istri yang seharusnya menjadi fitrah bagi seorang wanita, nyatanya menjadi sebuah mimpi buruk bagi Via, di mana sang suami tak henti-hentinya menghina dirinya sebagai seorang wanita murahan. Flashback off. Disinilah Via sekarang, di dalam sebuah rumah di mana dirinya menjadi seorang istri pajangan. Tak ada malam yang indah, tak ada belayan kasih sayang dari seorang suami. Yang ada hanya kehampaan dan kesunyian yang menemaninya. Pagi itu, lagi-lagi Wira pulang dengan langkah sempoyongan. Via baru saja selesai menjalankan sholat duha ketika mendengar suara seperti benda terjatuh. Buru-buru ia melangkah keluar, melihat Wira sedang terbaring di lantai. Astagfirullah, Mas Wira. Via segera mendekati suaminya itu dan ingin membantunya berdiri. Mau apa kau? Jangan sentuh aku. Aku tidak mau disentuh olehmu. Kau hanya seorang wanita menjijikkan. Sakit, ucapan Wira bagaikan sembilu yang menggores luka. Lagi dan lagi hinaan diterima Via dengan pasrah.
Ayo mas, aku bantu kembali ke kamar. Via tetap berusaha membantu Wira berdiri, walaupun laki-laki itu terus menolak. Setibanya di kamar, Via membaringkan Wira, membuka sepatu dan jaket yang digunakan suaminya itu. Aroma minuman yang menguar dari mulut Wira membuat Via beberapa kali harus menahan rasa mual. Kau tidak ada bedanya dengan Serah, kalian berdua wanita murahan, ucap Wira dengan suara berat. Kedua matanya telah terpejam, namun bibirnya terus bergumam-gumam memaki. Tidak ada yang bisa dilakukan Via selain mengusap dada. Wanita itu segera keluar dari kamar, menuju lantai bawah di mana kamarnya berada. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas sebuah kasur yang lusuh. Ada setitik air mata yang tertahan di sana. Tiba-tiba terdengar suara deringan ponsel milik Via. Wanita muda itu segera meraih benda berbentuk persegi panjang itu. Tampak di layar tertera nama Bu Retno, membuat seulas senyum tipis hadir di wajah cantiknya. Ia menggeser simbol hijau agar segera terhubung dengan wanita yang telah membesarkannya itu. Assalamualaikum Bu, ucap Via. Waalaikumsalam Via, apa kabar nak? Kamu baik-baik saja kan? Sejak menikah kamu jarang menghubungi ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sehat kan? Tanya Via. Ia terlihat beberapa kali mengulum bibirnya, menahan air mata yang telah menggenangi kelopak matanya. Ibu sehat. Lila? Lila juga baik, hanya saja sejak kamu pergi, Lila jadi sering menangis mencari kamu. Dia bilang mau tinggal sama bundanya. Sebisa mungkin Via menahan agar suara isakannya tidak terdengar oleh Bu Retno. Ia berusaha terdengar sebahagia mungkin untuk menutupi keadaan sebenarnya dari wanita yang dianggapnya sebagai ibu sendiri itu. Kalau begitu, biar nanti aku minta izin Mas Wira untuk membawa Lila tinggal bersama kami, Bu. Iya, kasihan Lila, terus-terusan menangis. Dia belum terbiasa tidur tanpa kamu. Ya sudah, Bu, nanti aku akan bicara dengan Mas Wira. Kamu jaga diri ya nak, jangan terlambat makan, kamu itu selalu lupa makan. Mendengar ucapan Bu Retno membuat Via tak dapat membendung air matanya. Tidak Bu, Mas Wira itu baik dan perhatian, aku tidak kekurangan apapun di sini, ucapnya berbohong. Syukurlah nak, ya sudah nanti ibu hubungi lagi. Panggilan terputus, Via kembali meletakkan ponselnya di atas sebuah meja. Ia menangis sejadi-jadinya di kamar sempit dan pengap itu. Rasanya Via tak dapat lagi membendung kerinduannya pada sosok gadis kecil yang selama 4 tahun mengisi hari-harinya. Kehadiran Lila menumbuhkan alasan bagi wanita itu untuk bertahan hidup. Sore itu Wira sedang duduk di ruang tengah dengan sebuah laptop di pangkuannya. Ketika Via datang menghampiri dengan membawa secangkir teh hangat, ia meletakkan di atas meja. Namun sama sekali Wira tak meliriknya. Tak peduli sebaik apapun Via memperlakukan suaminya itu, bagi Wira, Via tetaplah seorang wanita yang buruk. Mas, ada yang mau aku bicarakan, ucap Via takut-takut. Ada apa? Tanyanya ketus. Sejak seminggu tinggal di rumah di sana, sikap seperti itulah yang diterima Via dari sang suami. Kalau Mas mengizinkan, aku mau membawa Lila untuk tinggal di sini, Mas. Apa boleh? Kau pikir rumah ini panti asuhan, jadi kau bisa membawa orang seenaknya tinggal di sini? Via terdiam. Ucapan Wira sudah mewakilkan bahwa laki-laki itu tak mengizinkan Via membawa Lila untuk tinggal bersama mereka. Maaf Mas, tapi Bu Retno bilang Lila selalu menangis mencariku. Tolong izinkan Lila tinggal di sini Mas. Lila tidak akan mengganggu, dia akan tidur di kamar belakang bersamaku. Kalau aku sudah bilang tidak, artinya tidak. Aku tidak mau kau bawa anak harammu itu untuk tinggal di rumahku, bentak Wira. Sambil menahan air matanya, Via berkata dengan suara pelan. Lila bukan anak haram Mas. Jawaban Via pun membuat Wira tertawa sinis. Lalu, kalau bukan anak haram, apa namanya? Kau belum pernah menikah, lalu bagaimana kau bisa punya seorang anak kalau bukan hasil hubungan gelapmu? Via mengusap setitik air matanya, sekali lagi mencoba membujuk Wira. Tolong aku, Mas. Aku hanya punya Lila saja.
Aku tidak akan meminta hal lain dari Mas Wira. Asalkan Lila boleh tinggal di sini, aku akan melakukan apapun yang Mas Wira mau. Baik, kau boleh bawa anakmu tinggal di sini. Tapi ingat, dia tidak boleh berkeliaran di rumah ini. Tempatnya adalah di kamar belakang bersamamu. Lega rasanya mendengar Wira mengizinkan Via membawa Lila ke rumah itu. Walaupun pada akhirnya Via sadar bahwa Wira pun akan membenci Lila sama seperti membenci dirinya. Terima kasih Mas, aku permisi mau menjemput Lila dulu. Tangannya terulur hendak menyalami sang suami. Namun Wira seakan tak peduli. Ia enggan bersentuhan dengan wanita yang telah menjadi istrinya itu. Tidak apa-apa kalau Mas Wira membenciku. Yang penting dia mengizinkan aku membawa Lila untuk tinggal di sini. Dengan langkah penuh semangat, Via bergegas menuju sebuah halte bus. Sudah tidak sabar untuk bertemu putri kesayangannya itu.